Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Yang saya hormati semua pengurus, semua dosen, semua yang jabat yang berkhidmah di Unwahas. Wabil khusus Profesor Dr. Haji Nur Ahmad sebagai ketua yayasan, Profesor Dr. Haji Mudzakkir Ali, Rektor Unwahas, semua teman-teman diaspora, semua cabang NU luar negeri yang saya hormati. Ini kepikiran mau nerangkan tentang Khalilur Rahman Ibrahim alaihissalam. Ada banyak riwayat dan saya yakin itu valid bahwa di antara sebab Nabi Ibrahim alaihissalam diangkat sebagai Khalilur Rahman, punya status kekasih Allah Ta'ala, itu karena keresahan beliau, resah seresah-resahnya jika Allah itu tidak dikenali, tidak diketahui eksistensinya oleh makhluknya. Jadi ketika Nabi Ibrahim alaihissalam sugeng, beliau itu ngeluh. Ketika beliau munajat sama Allah Ta'ala, ngeluh, ya Allah, innahu la yahzununi an la ara ahadan ya'buduka ghairi. Sungguh saya ini resah seresah-resahnya karena orang-orang di dunia ini tidak kenal engkau kecuali saya. Jadi beliau itu ingin Allah yang aktor, Allah yang al-fa'ilul mukhtar, Allah yang khaliqus samawati wal ardi, Allah yang pencipta alam raya ini kemudian oleh orang yang nempati alam yang diciptakannya kemudian tidak kenal. Kita bisa bikin analogi misalnya, kayak apa susahnya kita kalau orang Indonesia misalnya nggak tahu presidennya siapa, undang-undang dasarnya kayak apa, terus haluan negaranya kayak apa. Andaikan kita kuliah, terus mahasiswa itu nggak tahu rektornya siapa, dosennya siapa, ketua yayasannya siapa, itu kan menyinggung sekali. Nah ini orang-orang nempati buminya Allah, kemudian tidak tahu yang menciptakan siapa, terus mereka tidak peduli dengan yang menciptakannya. Itu yang bikin Ibrahim resah seresah-resahnya. Ya Allah ini tidak fair. Mereka nempati bumi engkau, kemudian tidak tahu engkau ini siapa. Mereka pakai air engkau, kemudian tidak tahu terima kasih sama siapa. Terus jadi di antara wiridan itu ya ada yang wiridan seperti itu. Jadi wiridan itu tidak harus baca subhanallah, Allahu akbar. Keresahan itu termasuk bagian dari wiridan, keresahan-keresahan yang baik. Akhirnya sama Allah diangkat ke alam malakut. Ditunjukkan beberapa malaikat, ribuan, mungkin miliatan, yang selalu bertasbih, ada yang selalu bertahmid. Ada yang rukuk terus, ada yang sujud terus, karena malaikat memang dipilihkan salah satu pola ibadah. Baru Nabi Ibrahim itu tenang. Tenang karena zat yang beliau cintai, zat yang beliau puja-puja, ternyata penggemarnya banyak. Pemujanya banyak, meskipun itu di alam langit. Nah, artinya begini, teman-teman di Unwahas juga semua teman-teman diaspora. Kalau kita mencintai Allah sejati, itu keresahan kita ini kalau Allah tidak disembah, kalau Allah tidak diperlakukan sebagaimana mestinya. Kalau kita mencintai Rasulullah SAW, ukuran cintanya itu kalau mutiara-mutiara yang dari Nabi tidak diperdengarkan, tidak diketahui. Kita bisa mendidik manusia untuk tahu misalnya, orang tahu mobil Alphard itu mahal. Orang tahu warung paling favorit di Jakarta itu ini. Orang tahu makanan enak itu ini. Tapi kita gagal mendidik masyarakat misalnya untuk tahu hal-hal yang sebetulnya itu jadi kebutuhan mereka. Apalagi kalau tidak ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga dalam kitab-kitab tafsir diterangkan ketika Habib An-Najjar akhirnya masuk surga, yang di surat Yasin itu. Wajah min aqsal madinati rajulu yas'a itu. Itu pertama beliau masuk surga karena mati dianiaya karena berjuang itu. Ketika qilat khuril jannah. Pertama yang dikatakan apa? Qala ya laita qaumi ya'lamun bima ghafarali rabbi wa ja'alani minal mukramin.
Ketika beliau wafat dan akhirnya masuk surga, pertama yang dikatakan beliau itu, ya Allah, semulia ini derajat saya sebagai orang baik, meninggal langsung masuk surga. Apa yang diinginkan beliau? Ya laita qaumi ya'lamun bima ghafarali rabbi. Wah, andaikan derajat seperti ini kaum saya tahu betapa nikmatnya orang bertauhid, betapa nikmatnya orang yang bersujud, betapa nikmatnya orang yang jadi orang hamba Allah yang benar. Ya laita qaumi ya'lamun bima ghafarali rabbi wa ja'alani minal mukram. Nah, di sini unggulnya lembaga-lembaga pendidikan, bahas maupun yang lain, bahwa ketika kita pinter jadi profesor, ketika kita pinter jadi doktor, ketika kita pinter jadi kiai, amanat pertama dari Allah itu apa? Kalau orang sudah pinter itu wajib mengajar, wajib mengertikan yang tidak ngerti, minterkan yang tidak pinter, karena nikmatnya pinter ini harus dirasakan orang banyak. Dalam sebuah tafsir Imam Syarawi ngendikan, Rasulullah itu target terbesarnya adalah nikmati hal-hal yang harusnya menjadi kenikmatan abadi. Misalnya umumnya orang itu kan bilang bahwa nikmat itu ya makan yang disenengin, ketemu orang yang disenengi, ketemu acara yang disenengin, yang disukain. Tapi itu Nabi mengajarkan kita, nikmat itu ya sholat. Arifna ya Bilal, tolong saya kasih istirahat dengan sholat. Kita bisa bikin analogi, kalau kita punya problem, pasti ingin ketemu orang yang punya kekuatan untuk menghilangkan problem itu. Kalau kita ingin punya hajat dan ingin solusi, ada solusinya, pasti ingin ketemu orang yang mengendalikan hajat itu, yang bikin solusi. Jawabannya, siapapun makhluk itu pasti punya keterbatasan. Siapa yang tidak punya keterbatasan itu? Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika ketika Nabi banyak problem, ketika ada banyak masalah, karena Rasulullah idza hazabahu amrun badara ila sholat. Nabi itu kalau sedang punya banyak masalah, pasti cepat-cepat sholat. Jika dikatakan wasta'inu bisobri wassalah, kamu minta tolonglah dengan konsisten sabar dan minta pertolongan dengan sholat. Nah, di sini pentingnya lembaga-lembaga pendidikan. Orang itu harus bisa memanage hatinya, memanage keilmuannya, memanage potensinya, supaya semuanya itu menjadikan kenal sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, ma'rifatullah. Saya pernah ditanya sama beberapa teman yang kuliah di Inggris, di Amerika, ditanya, Gus, bagaimana cara ingat Allah di negara yang Islam itu minoritas? Saya pas itu menjawab, jika Anda kagum sama negara Swiss maupun Amerika atau negara manapun, karena sistemnya kamu anggap bagus, kamu anggap ideal, tetap saja semua sistem ini berjalan karena ada bumi yang dipakai pijakan, ada air yang dipakai minum, ada oksigen yang bisa dihirup. Tanpa itu semua nggak ada gunanya sistem yang baik. Sehingga urusan pertama utang jasa kamu pada Allah yang bikin bumi kamu pakai pijakan, yang bikin air yang pakai kamu minum, bikin oksigen yang kamu hirup. Jika utang jasa hubungan kamu itu nomor satu tetap sama Allah Ta'ala. Baru kedua dengan hubungan makhluk. Nah ini penting supaya orang tahu bahwa nomor satu dari semua itu ya tanazzalul amru bainahunna li ta'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir wa annallaha qad ahata bi kulli syai'in ilma. Jadi penciptaan langit bumi dengan segala proses sosialnya, dengan dinamikanya, semua itu pelajaran li ta'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir, supaya kamu tahu bahwa Allah itu Maha Kuasa. Jadi saya tidak bisa ngasih tausiah banyak-banyak, tapi saya pastikan di antara ciri khas orang benar, orang baik, itu resah kalau satu ilmu itu tidak tertransformasi, tidak tersalurkan kepada yang lain. Jadi misalnya nikmatnya sujud, nikmatnya tauhid, nikmatnya ma'rifatullah, itu semua nabi itu ingin disampaikan. Sehingga ciri utama nabi itu tabligh. Tabligh itu menyampaikan kebenaran kepada umat. Kita misalnya zaman dulu ketika orang Indonesia susah, orang-orang sepuh ngajarin kita nak mangan sing kepenak, nak turu sing kepenak. Dulu maksudnya kowe aja mangan nak gak lesu banget. Kamu jangan makan kalau tidak terlalu lapar. Jadi ketika nafsu mengatakan makan enak itu sesuai selera, tapi kearifan mengatakan enggak. Yang menjadikan makanan enak adalah kita makan kalau lapar.
Ibarat orang puasa makan tempe, sama orang yang sudah kenyang makan sate itu enak orang puasa makan tempe karena lapar. Sementara yang makan sate, makan pizza sudah kenyang sehingga tidak enak. Terus tidur yang enak, maksudnya jangan tidur kalau tidak terlalu ngantuk. Nah, ilmu-ilmu seperti ini, seperti idamuhu alju. Ketika dulu ada ulama yang makanannya sederhana ditanya, lalu lauk kamu itu apa? Idamuhu alju. Lauk kami adalah lapar sekali. Itu kearifan. Jadi orang menjadi nyaman makan itu bukan karena menunya sesuai favorit kita, tapi karena alju. Sangat laparnya, sehingga nikmat betul makan itu. Nah, kearifan-kearifan seperti itu dulu semua nabi, dulu semua rasul, semua ulama, semua wali keinginannya kebenaran itu ya laita qaumi ya'lamun bima ghafara li rabbi wa ja'alani minal mukramin. Jadi yang dikatakan kebaikan itu adalah satu ilmu, satu keyakinan, satu pengalaman baik supaya ini dirasakan oleh orang lain. Jangan merasa kebenaran itu milik kita lalu kita nikmati sendiri, tidak boleh, itu egois. Semua nabi itu dalam ilmu tafsir dijelaskan nabiyun itu dari kata nabiun, orang yang memberitahu. Makanya ini betapa mulianya tugas para kiai, para ulama, para dosen, para pengampu ilmu. Karena ciri khas nabi itu mengertikan. Sehingga Quran itu diulang-ulang, waskur akhoat i'lamu. Ingat peristiwa ini, ingatlah peristiwa ini, kaji peristiwa ini, pelajari prahara yang dialami orang-orang sebelum kamu. Semuanya itu mengarah ke ilmu. Dan itu harus ada yang memberi penjelasan. Caranya gimana? Caranya itu ada edukasi, ada kreativitas. Nah, dulu yang paling dianjarkan Quran adalah Dorbul Amsal. Dorbul Amsal itu bikin analogi yang orang paling nggak paham pun itu menjadi paham karena gampangnya analogi tadi. Jadi sebagai penutup saya memberi analogi dulu orang-orang kafir Mekah itu Tuhannya itu banyak, yang dipertuhankan banyak. Itu ketika mereka supaya mau bertuhan satu. Saya ulang lagi, ketika mereka mau bertuhan satu. Dan mereka, orang Arab zaman dulu berpikir kayak mirip-mirip orang Cina. Kalau problem banyak, ya Tuhannya harus banyak. Hingga ketika Tuhan satu, kata mereka, aja'alal alihata ilaha wahida innaha adalah syai'un ujab. Masa Tuhan satu, padahal problem kita banyak. Allah bikin analogi 2 kali. Saya sering menjelaskan analogi ini. Pertama, yang terkenal itu, jika kalian punya majikan banyak, kemudian perintahnya beda-beda. Sama punya majikan satu, perintah satu milih mana? Mereka bilang suka punya majikan satu. Tuhan kamu itu majikan kamu. Kalau Tuhan kamu banyak, perintahnya banyak, beda-beda. Kamu yang bingung karena harus taat sama majikan banyak. Akhirnya mereka bilang, ya sudah Muhammad Tuhannya satu saja. Disebut wadorobawaw masalah rojulan fihi syuraka umutasyakisu nawarojulan salamal dirojul. Yang kedua ada analogi yang menurut saya sangat-sangat menyentuh hati. Dorobalakum masalam min anfusikum. Halakum mimma malakat aimanukum min syuraka afi ma rozaqnakum fa antum fihi sawa. Takhafunahum ka khifatikum anfusakum. Jadi makna gampangnya gini ya, kalau Anda beli mobil Innova misalnya, mobil itu kamu beli dengan uang kamu, hasil kerja keras kamu, dari warisan orang tua kamu, dari apa saja semuanya yang beli itu materi yang milik kamu. Setelah kamu beli mobil, kemudian ada orang yang merasa punya mobil itu kayak kamu. Gaya makainya kayak kamu, gaya menguasainya kayak kamu. Pasti ini jadi peristiwa aneh, wong ndak ikut punya kok ikut merasa punya. Wong ndak ikut membeli kok menguasainya kayak yang beli. Akhirnya orang sadar. Terus Allah bilang, begitulah saya kata Allah. Yang menciptakan langit itu saya tok. Yang menciptakan bumi itu saya saja. Masa kemudian ada Tuhan-Tuhan yang kamu pertuhankan ikut menuhanin bumi. Sementara enggak terlibat penciptaan langit dan bumi. Ini apa-apaan kata Allah Ta'ala. Itu yang disebut aruni madza khalaqu minal ardi am lahum syirkun fis samawat. Untuk menuhani bumi ya ikut menciptakan bumi, untuk menuhani langit ya harus ikut menciptakan langit. Sementara kita tahu pencipta langit dan bumi hanya Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah secara indah menjelaskan betapa naifnya teori syirik, teori menuhankan selain Allah. Dengan analogi jika kamu punya barang,
yang kamu beli dengan harta kamu, dengan kekuatan kamu, dengan aset kamu. Apakah kamu ridho ada orang lain yang merasa memiliki barang itu setingkat kamu? Itu disebut halakum mimma malakat aymanukum min syuraka fi ma razaqnakum fa antum fihi sawa. Kemudian orang itu merasa persis kamu dalam penguasaan barang kamu. Pasti kamu tidak mau kan? Ya tidak mau, itu milik saya. Nah, begitulah Allah. Allah itu pencipta langit dan bumi. Wahdahu la syarikalah. Hanya dia yang menciptakan langit bumi. Masa yang tidak ikut menciptakan langit bumi kamu pertuhankan setingkat Allah? Hanya orang-orang penyembah Lata, Uzza, Hubal dan beberapa musyrik-musyrik yang lain sadar dengan analogi itu, dengan ilmu itu, akhirnya mereka mau bertauhid, mau bersyahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasul. Jadi saya mohon bahwa Islam ini agama ilmu, agama yang dimulai dengan kata-kata fa'lam annahu la ilaha illallah. Fa'lam itu ya kenal Allah itu dengan ilmu, fa'lam. Jadi keyakinan akidah itu harus dibangun berdasar ilmu. Itu juga awal Quran turun juga Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, dengan membaca. Dan ketika Allah mengenalkan sifatnya di surat Iqra juga yang dikenalkan apa? Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam. Allah itu siapa? Zat yang mengajar. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Allah itu siapa? Zat yang mengajarkan ke manusia apa yang mereka tidak tahu. Jadi semoga ini jadi motivator, motivasi. Semoga para rektor, para dosen, para yayasan, para teman-teman di luar negeri semuanya punya semangat mengajar. Karena di antara sifat Allah yang disebutkan adalah Allamal insana ma lam ya'lam. Allah itu siapa? Zat yang akram, yang dermawan, yang baik, yang sakho, yang rahman rahim. Kemudian Allah itu siapa? Allamal insana ma lam ya'lam. Zat yang mengajarkan apa yang tidak diketahui manusia. Jadi betapa mulianya mengertikan yang tidak ngerti. Ya, saya mohon maaf karena saya punya wazifah banyak. Ini sudah agak makso nuruti karena ya ada alaqah dengan Unwahas. Karena saya juga pengagum Gus Wahid. Saya punya buku tentang Wahid, punya buku banyak tentang beliau. Beliau adalah tokoh muda NU yang jadi Menteri Agama tapi wafat muda. Dan terima kasih atas kesempatan ini. Mohon maaf atas semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Gus Baha dipun aturi berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduka ya ghafuru ya syakuru masalli wa sallim ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ja'alna ya Allah mutawadina fika mutahabina fika mutabadilina fika mutanasirina fika. Wa ja'al amalana ya Allah khalisatan liwajhikal karim. Allahumma barik lana fi jirarina wa barik fi duyufina wa barik fi man ma'ana wa barik fi ummati habibika Muhammad. Wa marhammata habibika Muhammad wa aslih ummata habibika Muhammad wa tajawaz an ummati habibika Muhammad wa janibhum ya Allah minal balaya wal afat wal fitan. Allahumma ya ilahana ya wa nas'aluka rahmatan tahdi biha qalbana wa talumu biha syasana wa taruddu bihal fitana anna ya Allah rudda annal fitan innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Waj'al hadhihi al-baldah ya baldatun thayyibatan wa rabbun ghafur. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahman. Kami haturkan terima kasih kepada Gus Baha. Semoga senantiasa memberikan keberkahan untuk kita semuanya. Amin. Allahumma amin. Cara dilanjutkan dengan saran yang ringan. Bersama 25 Ketua Tahfidiyah dan Syuriah PCI NU dan Diaspora Muslim Judia. Kepada Bapak Dr. Nanang Nurholis, STHI MA, selaku Kepala Kantor Urusan Internasional dan Kerjasama Universitas Wahid Hasim, sebagai moderator. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin
wa ala alihi washabbihi ajma'in, amma ba'du. Yang kita muliakan bersama Gus Baha, yang terhormat, yang mulia Bapak Dr. Desra Percaya, Duta Besar RI untuk UK, Merangkap Irlandia dan AIMO, yang terhormat Bapak Dr. Arifi Saiman, Konsulat Jenderal di New York, 25 Ketua Tanfidiyah dan Syuriah PCNU seluruh dunia, Pak Suhendri, yang terhormat, mohon maaf, Bapak Ketua Yayasan Profesor Dr. Muhammad, yang terhormat Bapak Rektor. Saat ini kita sarasian singkat, sarasian sederhana, sarasian ringan ya, dengan 25 PCN seluruh dunia dan juga diaspora muslim dunia. Jadi biar mustamin yang hadir mengenal bahwa tabligh akbar sore ini dihadiri oleh seluruh muslim dari seluruh penjuru dunia. Jadi kalau ada kawasan Asia, ada Amerika, ada Timur Tengah, ada Australia, ada Eropa, begitu. Semuanya hadir pada sore ini dalam rangka untuk hormat satu HUT RI, kemudian tahun baru Hijrah Islam, dan yang pasti Disnatalis Unwahas ke-21. Saya sapa dulu ini karena penting untuk melihat kehadiran para diaspora muslim dan PCNU. Saya mulai dari PCNU ya, dari kawasan Amerika. Kawasan Amerika ini akan diwakili oleh Profesor Salahuddin Kafrawi. Beliau selaku Ketua Syuriah PCNU US Kanada. Profesor Kafrawi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Profesor Salahuddin, sudah rawo? Sudah bisa connect? Ya, kita skip dulu yang sudah siap. Dari Jepang, Mas Huda, Ketua PCNU Jepang, Mas Huda. Monggo. Assalamualaikum Mas Huda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, monggo Mas Huda. Silakan menyampaikan sepatah dua patah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf ya, ini masih acara keluarga, tapi terima kasih banyak atas undangannya dari Unwahas dan dari para semua Masai, Kiai, terutama Gus Baha. Terima kasih sekali atas wajangannya, Maulidul Hasanah yang isinya sangat sesuai dengan hati saya hari ini. Lalu mugi-mugi Gus Baha dan para kiai semua sehat berkah selalu. Singkat saja, saya ingin mengundang para kiai, para mahasiswa, para ustadz ke Jepang karena kita kemarin baru saja membangun Masjid NU At-Taqwa. Ini masjid pertama dengan nama Masjid NU At-Taqwa di Jepang yang lokasinya 1 jam dari Tokyo. Ya, kita alhamdulillah sudah bangun 4 masjid yang kali ini benar-benar milik kita sendiri, bukan nyewa. Jadi saya harapkan nanti teman-teman bisa meramaikan, terutama kami sangat kekurangan sekali ustadz, kiai yang ada yang di sini. Jadi kami mengundang para diaspora di seluruh dunia maupun lulusan Unwahas terutama agar berkenan berhikmat juga di Jepang begitu. Kita di Jepang ke depan juga kita makin membutuhkan ini tenaga kerja yang banyak terutama dari Indonesia, dan tentu kita akan membutuhkan ulama-ulama juga untuk membimbing masyarakat pekerja yang ke sini. Jadi saya harapkan
bimbingannya teman-teman lulusan Unwahas terutama untuk berkenan berhikmat juga di Jepang. Terima kasih Pak Rektor atas undangannya dan Ketua Yayasan dan semua yang hadir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, terima kasih Mas Huda, matur suwun sangat. Insya Allah amin amin semoga diijabahi. Selanjutnya dari PCNU Saudi yang mewakili kawasan Timur Tengah. Jadi ini yang bahwa PCNU adalah yang tertua di antara di seluruh dunia. Yai Imron Masyuri, sumonggo Yai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan dan waktunya yang diberikan kepada saya selaku di Arab Saudi yang ya alhamdulillah termasuk awal PCI pertama, dan saya dalam hal ini terima kasih atas wejangan Gus Baha, dan juga saya hormat kami kepada Profesor Dr. Nur Rahmat, yang mana dua-duanya pernah hadir di tengah-tengah kita di Arab Saudi. Bahkan kalau kita mengingat menyambut tahun baru Hijriah, saya ingat Dr. Nur Rahmat pada waktu itu malam 1 Hijriah tahun berapa, kami naik gunung Jabal Nur. Masya Allah, saya ingat sekali, nostalgia. Dan juga pada waktu Gus Baha hadir di tengah-tengah kita setelah ziarah di Jannatul Ma'la, Mbah Maimun Jubair, kami mengundang beliau dan berkenan hadir mengisi tausiah di tengah-tengah warga Nahdien yang bertempat di PCNU Arab Saudi. Itu semuanya sebagai ungkapan kegembiraan kami dalam kesempatan waktu yang sangat berbahagia ini. Tak lupa saya ucapkan selamat dan sukses Unwahas, yang mana saya juga pernah hadir berziarah, berkunjung ke Unwahas ini dan ketemu langsung dengan beliau Profesor Dr. Nur Ahmad yang selaku Deputi Basnas sekarang. Dan juga saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman sahabat-sahabat PCNU seluruh dunia yang mudah-mudahan ini menjadi ajang silaturahim, mempererat jalinan kita dan memperkuat kerjasama kita, sinergitas kita antara PCNU seluruh dunia, seperti tadi yang disebutkan oleh Jepang, dan mungkin nanti ada di Belgia. Mari kita sinergi antara kita, saling mengisi. Umpama Jepang memerlukan ustadz misalkan, bisa di antara kita mengisi. Misalnya Jerman, oke, Amerika sekalipun, dan juga di Rusia. Baru-baru ini kita juga interaksi dengan pihak PCI Rusia, Belanda, Jerman, UK, Amerika, dan Australia. Kami di Timur Tengah ini biasanya mengadakan silaturahmi sedunia tanggal 7 Zulhijjah, yang mana alhamdulillah kita bisa mengundang para tokoh-tokoh nasional, juga masyayikh, para masyayikh di PBNU, PCNU di dalam negeri, PWNU, bahkan PBNU, bahkan kita kerjasama dengan PBNU dalam mengadakan ajang silaturahmi tahunan yang setelah kita rintis dari sejak tahun 2000. Alhamdulillah selama 19 kali kami mengadakan, namun karena pandemi yang tidak memungkinkan karena tidak hadirnya para
jemaah haji yang datang dari Indonesia, sehingga tahun ini saja yang tidak bisa melaksanakan atau tidak kita laksanakan karena situasi dan kondisi yang tidak bisa kita laksanakan. Tahun yang lalu kami mengadakan secara Zoom, secara virtual, silaturahmi NU sedunia, dan alhamdulillah saat itu hadir Ketua Umum PBNU, Profesor Dr. Kiai Said Akil Sirot, alhamdulillah memberikan pencerahan dan tausiah kepada kami kepada acara silaturahmi NU sedunia yang kami adakan setiap tahun. Untuk tahun ini saja kami absen, dan mudah-mudahan harapan ke depan sudah normal kembali sehingga silaturahmi sedunia yang kita laksanakan di Makkatul Mukarramah pada setiap tahunnya, tepatnya tanggal 7 Zulhijjah, mudah-mudahan kita bisa laksanakan kembali. Dan ini sebagai kesempatan yang sangat strategis, yang sangat berguna, bermanfaat antara PCI Arab Saudi, seluruh PCI, seluruh dunia, dan juga dari PBNU maupun dari PC dan PW di dalam negeri. Itulah harapan kami untuk ke depan. Mudah-mudahan Corona sudah hengkang dari persada dunia dan kembali kita haji normal kembali, dan pada akhirnya kita akan mengadakan silaturahmi NU sedunia di Makkatul Mukarramah. Itulah harapan kami, dan terima kasih atas jalinan silaturahim yang digelar oleh Unwahas. Selamat sukses yang ke-21 Unwahas. Semoga terus pertama maju dan sukses di bawah dari Bapak Ketua Yayasan dan juga Bapak Rektor, dan mohon doanya Gus Bahak selalu berikan semangat, spirit pada Unwahas ini, mudah-mudahan lebih sukses. Amin, 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 amin. Itu harapan kami, dan sekali lagi mohon maaf dan terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Atas nama PCI Arab Saudi dan seluruh panumnya, kami mengatakan terima kasih, dan Allahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya persilakan dari UK, PCNU UK ini, United Kingdom. Monggo Ustadz Effendi. Saya persilakan Ustadz. Terima kasih Pak Kiai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya untuk mewakili PCINU United Kingdom di sini. Saya mewakili Pak Sandi sebagai Ketua Umum Tanfidiyah PCINU UK yang hari ini kebetulan beliau ada acara mendadak. Dan juga teman-teman yang lain yang bergabung atau yang menjadi anggota di PCINU UK, termasuk Muslimat NU UK, jadi ibu-ibu NU yang tergabung di Muslimat NU UK. Jadi saya senang sekali hadir di acara ini, terutama mendengar ceramah tausiah dari Gus Bahak tadi, walaupun singkat, isinya sangat relevan sekali dengan apa yang kita alami saat ini, yaitu kita harus selalu belajar, terutama di era pandemi ini. Kita harus selalu percaya apa yang dikatakan oleh ahli-ahli sains tentang pandemi, sehingga kita berjuang bersama agar pandemi ini segera hilang terutama dari Indonesia dan juga di UK ini. Jadi sekedar informasi bahwa sebenarnya kondisi di UK ini juga dalam beberapa minggu terakhir pandemi juga sedang meningkat, kasus positifnya juga sudah melebihi 20.000 per hari, bahkan lebih. Tapi yang membedakan adalah mungkin rate kematiannya ya. Jadi rate kematiannya masih rendah, dan juga rate okupansi rumah sakitnya juga masih rendah. Dan analisisnya adalah ini karena vaksin yang terus meningkat dan terus dipercepat oleh pemerintah UK. Jadi kalau tidak salah sampai hari ini sudah melebihi 70% dari warga UK yang sudah divaksin, sehingga ini menjadi salah satu
eh, analisis kenapa rate kematiannya masih rendah dan juga rate dengan gejala yang parahnya juga masih rendah, sehingga yang dirawat rumah sakit juga masih rendah. Jadi ini jadi harapan kami yang terutama yang sedang di UK agar teman-teman di Indonesia, masyarakat Indonesia segera melakukan vaksin dan tidak perlu khawatir dengan apa yang selama ini beredar tentang berita-berita yang tidak benar tentang vaksin. Dan ini merupakan salah satu bentuk ikhtiar kita agar pandemi ini tetap terus kita perjuangkan sehingga hilang dari segera mereda. Kemudian sebenarnya kami di sini masih dalam suasana berduka. Jadi sekitar bulan lalu Rois Syuriah kita yaitu Kiai Haji Didi meninggal dunia akibat COVID juga. Beliau positif dan kemudian meninggal dunia kira-kira tanggal 16 Juli. Dan juga beberapa dari pengurus NU dan termasuk saya sendiri juga termasuk salah satu alumni COVID yang terjangkit positif COVID di UK ini dan juga beberapa teman yang lain. Dan itu sehingga menyebabkan aktivitas-aktivitas rutin di NU UK ini sedikit agak terganggu. Walaupun kita masih rutin melakukan kegiatan-kegiatan yang masih online, seperti kita masih melakukan kajian bulanan dan juga tahlil dan yasin bersama secara rutin setiap bulan. Dan juga kita juga di sini alhamdulillah sudah terbentuk Lazisnu atau NU Care UK. Dan terakhir kemarin dalam rangka Idul Adha kita juga menghimpun dana dari teman-teman Muslim, terutama NU di UK, dan kita salurkan di Indonesia. Jadi ada beberapa lokasi yang kita salurkan di Indonesia, diantaranya ada di Solo, di Jakarta, dan di Aceh, dan beberapa tempat yang lain. Dan alhamdulillah itu bentuk kepedulian kita dan terutama warga Muslim dan warga NU di United Kingdom. Mungkin demikian yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi saya sangat gembira bisa bertemu dengan kiai-kiai di sini, bisa bertatap muka langsung dengan perwakilan PCNU seluruh dunia dan juga terutama dari kiai-kiai dari Indonesia, dari pengurus dari UNWAHAS dan kiai dan masyayikh lain di Indonesia. Sekian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Mas Effendi mewakili PCNU di kawasan Eropa. Selanjutnya saya persilakan Prof. Solahuddin, Profesor Solahuddin, ini Suriah dari PCNU Amerika Kanada. Monggo Prof. Mas Farhan bisa di-unmute Mas. Beliau tidak bisa ini mematikan. Masih di-unmute Profesor. Bisa? Oke. Monggo Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, saya ingin mengucapkan selamat berulang tahun ya ke-21 ke segenap Sivitas Akademika UNWAHAS. Ibarat pemuda ya, UNWAHAS mungkin sekarang ini sedang beger gitu. Tetapi karena legasi yang dimiliki oleh UNWAHAS dan network yang dimiliki oleh UNWAHAS, kader-kadernya, perkembangannya bisa lebih cepat gitu, lebih awal untuk menjadi dewasa. Untuk menjadi lembaga pendidikan tinggi yang mendunia, maka UNWAHAS perlu meningkatkan academic excellence ya, dalam bidang research, dalam bidang teaching, pendidikan pengajaran, juga dalam bidang service. Nah, seperti tadi yang diungkapkan oleh Gus Baha, ada keresahan Nabi Ibrahim dan juga ini keresahan para pimpinan dunia Islam ya. Kenapa masyarakat tidak memahami Islam, tidak memahami Gusti Allah dan ajarannya. Nah, ini saya kira tugas UNWAHAS untuk menghadirkan Islam dalam bahasa, dalam konteks
masyarakat sekitar. Nah, untuk bisa melakukan itu, maka yaitu ketiga bidang tadi harus dikuasai, dan saya kira dengan network yang dimiliki oleh Unwahas, usaha untuk menjadi lembaga dengan academic excellence itu sangat mudah dilakukan oleh Unwahas. PCI-NU dari berbagai belahan dunia saya kira siap untuk memfasilitasi. Misalkan kalau ada kader-kader yang ingin S1 atau S2, saya kira pengalaman dan akses yang dimiliki oleh teman-teman PCI NU di seluruh dunia akan bisa membantu. Begitu pula dengan minat dan kemampuan untuk melakukan penelitian yang dimiliki oleh para dosen dan sivitas akademika Unwahas yang lain, saya kira teman-teman juga siap untuk membantu. Begitu juga dengan servis. Nah, tadi disinggung mengenai COVID-19. Nah, itu kan salah satu persoalan yang sangat berat yang sedang dihadapi oleh bangsa ini. Ada kecenderungan untuk menolak COVID, bahkan menolak vaksinasi. Dan sayangnya itu dilakukan oleh para ustadz dan para kiai. Tidak semua, tetapi seperti yang disampaikan oleh Ketua PBNU, sayangnya masih ada gitu. Nah, itu saya kira tugas yang bisa dilakukan oleh sivitas akademika Unwahas. Akhirnya saya ingin mengungkapkan bahwa bila ada hal-hal yang bisa dibantu, tolong dikasih tahu. Kami dari PCI NU Amerika Serikat dan Kanada siap untuk memajukan Unwahas dan Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih banyak Prof. Kami sangat senang hati, sangat senang sekali. Tadi insya Allah kita akan berkolaborasi dalam pendidikan, pengabdian maupun penelitian. Terima kasih Prof. atas sambutannya. Selanjutnya ini dari kawasan Australia New Zealand. Ini ada Mas Yusti. Assalamualaikum Mas Yusti. Australia. Assalamualaikum Mas Yusti. Sudah siap? Yusti. Kalau belum kita skip dulu. Langsung ke ini diaspora Muslim dunia. Pak Suhendri, Mas Yusti, monggo, Mas Yusti. Jadi Mas Yusti silakan Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan syakiran, hamdan na'imin, hamdan yu'afi namah, wa yukafi mazidah. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Terima kasih Profesor Nanang yang saya hormati, Kiai Haji Ahmad Bahadur Nur Salim, yang saya anggap sebagai guru, yang saya pengen sekali menjadi santri beliau, tetapi mungkin karena umur dan jarak yang berbeda, kayak di Australia dan tidak bisa ngaji secara langsung, saya ingin menyampaikan rasa takdim sebesar-besarnya kepada beliau. Yang saya hormati pula para duta-duta besar Republik Indonesia, Bapak Desra Percaya dan Bapak Dr. Arifi Saiman yang selalu kita hormati, karena beliaulah Mbah Maimun selalu menyampaikan pesan kepada Gus Bah, Islam itu disebarkan oleh para pegawai negeri, para utusan-utusan dari negara, dan saya memang merasakan itu sendiri. Saya di Australia, ketika ada urusan-urusan yang bersifatnya kebangsaan, kita perlu beliau-beliau yang sebagai wakil negara, dan beliau mempunyai fasilitas yang luar biasa untuk mendakwahkan agama Islam itu, karena kita negara Islam terbesar di dunia. Yang saya hormati pula Ketua Yayasan Kiai Profesor Nur Ahmad, yang saya hormati Bapak Rektor Profesor Muzakir Ali, yang saya hormati para dekana dan seluruh sivitas
akademika dari Unwahas. Saya terima kasih dengan kesempatan yang diberikan kesempatan. Saya ingin menghaturkan selamat atas terselenggaranya tablik akbar yang luar biasa ini, karena bisa menjalin ukhuwah silaturahim, dan yang terlebih khusus adalah menghadirkan guru kami Gus Kiai Haji Bahauddin Nur Salim yang selalu kita anggap sebagai guru kita. Saya ingin mengucapkan selamat dan sukses dengan Hisnatalis Unwahas yang ke-21 ini, dan ini menjadi ajang yang luar biasa untuk kita kembali menguatkan tali kenahdiyan, tali-tali perjuangan untuk menegakkan Ahlus Sunnah wal Jamaah di seluruh muka bumi di Indonesia ini. Dan saya harapan kedepannya adalah kita terus menjalin silaturahmi. Pak Nanang mungkin masih mempunyai kontak-kontak itu. Nanti kita dibentuk sebuah forum yang mana kita tetap menjalin bagaimana kerjasama di depan. Pesan yang lebih penting adalah kerjasama itu tidak harus diupayakan dalam bentuk pendidikan saja. Karena background saya juga, saya tidak bekerja di lingkungan universitas atau pendidikan. Karena harapan lulusan dari Unwahas itu hanya untuk menjadi dosen, hanya untuk menjadi tenaga yang bekerja di universitas, maka peluang itu kecil. Menyebarlah para nahdiyin ini, menyebarlah para lulusan ini untuk menjadi apa saja, untuk menegakkan agama Allah dan menegakkan ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Di Australia sendiri membutuhkan orang-orang yang berpengetahuan ke Ahlus Sunnah wal Jamaah, membutuhkan orang-orang yang tahu dan bisa membaca kitab-kitab kuning, kitab-kitab fikih tauhid, sehingga mereka tidak lagi menjadi awam terhadap paham-paham yang kita biasa praktekkan seperti tahlil maulid dan ziarah kubur. Misalnya seperti itu. Kita perlu berjuang bersama-sama untuk menegakkan kecintaan Rasul dengan ajaran yang tauhid. Jadi saya bermohon sekali kesempatan yang luar biasa ini kita terus sambung, dan jika ada suatu momentum yang kita bisa lanjut dengan kerjasama. Ada orang pengen kerja di Australia, mereka mempunyai saudara yang perlu kita kita rangkul untuk berjalan bersama menegakkan Ahlus Sunnah wal Jamaah di Australia. Kita perlu meningkatkan kerekatan kita itu sendiri. Sekali lagi terima kasih kesempatan yang luar biasa. Selamat dan sukses kepada Unwahas yang melakukan Hisnatalis ke-21. Insya Allah dengan adanya kesempatan ini semakin meningkatkan semangat. Dan saya sebagai penutup, saya mohon doanya para masyayikh, para kiai untuk kami yang ada di Australia supaya bisa tetap sehat, melawan seluruh mara bahaya penyakit yang kita hadapi juga. Kita juga dalam keadaan lockdown hampir di seluruh kota-kota besar di Australia. Kita mohon doanya kita bisa terhindar dari penyakit. Amin. Kita tetap bisa melanjutkan kegiatan dakwah Nahdlatul Ulama di Australia ini. Terima kasih. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Yusti. Selanjutnya saya persilakan dari UK ini diaspora Muslim Kiber, keluarga Islam Indonesia di Britania Raya, jadi singkatannya begitu Kiber. Pak Suhendri, saya persilakan, monggo. Terima kasih Pak Nanang. Yang kami hormati Kiai Haji Ahmad Bahauddin Nur Salim atau Gus Baha. Yang kami hormati juga Bapak Profesor Muzakir Ali, Rektor Universitas